Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dari 11-5 akan mempresentasikan chassis suspensi. Suspensi 1. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendara serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid, rigid all-shock suspension, dan tipe bebas, independent suspension. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. Selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap kendaraan, oscilasi dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini melindungi penumpang dan barang agar serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara lain jalan dengan roda-roda, menopang bodi pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Sistem suspensi. Komponen utama suspensi. Sistem suspensi terdiri dari komponen berikut ini, dan komponen-komponen ini pegas dan shock absorber digunakan pada semua sistem suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu saja. Urutan suspensi: 1. Pegas, 2. Shock absorber, 3. suspension arm, 4. ball joint, 5. bushing karet, 6. strut bar, 7. stabilizer bar, latar control rod, 9. control arm, 10. bumper. Pegas berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. 1. Pegas coil spring dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Pegas daun leaf spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. 3. Pegas batang torsi torsion bar spring dibuat dari baja yang eltis terhadap butiran. Apabila shock absorber. 1. Urean. Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendara dan kemampuan cengkeram ban terhadap jalan. Kecil pada waktu bergerak piston. 2. Cara kerja. Di dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tekanan aliran minyak karena melalui orifice lubang kecil pada waktu piston bergerak. 3. Tipe shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. Menurut cara kerjanya: 1. Shock absorber kerja tunggal single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi, sebaliknya pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam.
strut bar seperti diperlihatkan pada gambar di bawah. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang diikat ke bodi untuk cross member melalui batalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lateral counter hood dipasang antara aksel dan bodi kendaraan, tujuan untuk menahan aksel pada posisi terhadap beban dari samping. Anjing gimana cok? Masih mau. Sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensian depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata. Roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilitas kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh suspensi model bebas adalah tipe March-Harrison strut dan tipe double waist. Tipe March-Harrison strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan ukuran kecil dan medium. Konstruksi komponen suspensi di tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke steering knuckle arm melalui ball joint. Tiga tipe dan karakter suspensi menurut konstruksinya. Suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. 1. Suspensi tipe rigid. 2. Suspensi model bebas. Suspensi tipe rigid. Pada sistem tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. 2. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas, independent suspension masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Suspensi rigid axle. Pada suspensi rigid axle suspension, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Aksel dihubungkan ke bodi dan frame melalui pegas daun atau pegas koil. Suspensi rigid banyak digunakan pada roda depan dan belakang bus dan truk, dan pada roda belakang mobil penumpang. Hal ini karena konstruksinya kuat dan sederhana. Suspensi model bebas. Pada suspensi model bebas independen, suspensi roda-roda kiri dan kanan tidak dihubungkan secara langsung pada aksel tunggal. Kedua roda dapat bergerak secara bebas tanpa saling mempengaruhi. Biasanya suspensi model bebas ini digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Sekarang suspensi model bebas digunakan juga pada roda belakang mobil penumpang. Strut bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda-roda pada arah depan atau belakang. Salah satu tujuan ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung yang lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Stabilizer bar berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menambah kemampuan cakram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Stabilizer dipasang pada lower arm melalui bushing karet dan ring, dan pada bodi melalui bushing karet. Pegas coil dipasang pada rakitan dan strut
Sebagian dari suspensi ikat shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan menopang berat kendaraan. Bagian atasnya dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dan bearing. Bagian bawah strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.